Amin. Shalom, shalom, shalom. Apa kabar? Kita jumpa lagi dalam ibadah siang saudara saat ini. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk siang hari yang luar biasa ini. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih setiamu. Tolong hambamu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah hikmat marifat dari Allah, otoritas wibawa ilahi turun atas hamba, penuhi hamba dengan hikmat yang daripadamu. Dan tolong hamba Tuhan untuk melakukan menabur firman-Mu dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus baik jaringan internet, Zoom, semua yang kami perlukan untuk melayani Tuhan, semuanya dapat berfungsi dengan baik, berfungsi dengan luar biasa. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Tuhan, dan biarlah Tuhan firman ini mengoreksi kami, menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Saudara yang di YouTube dan dimanapun, shalom ya. Senang sekali saudara, saya bisa berjumpa kembali dan saat ini saudara, saya akan membagikan firman Tuhan yang berjudul proses tidak terlihat, kuasa dinyatakan. Proses tidak terlihat, kuasa dinyatakan. Luar biasa firman Tuhan saat ini, saudara. Dan saat ini, saudara, di tengah dunia yang serba cepat dan instan ini, mungkin banyak dari kita, termasuk saya, saudara, seringkali tergoda, ya, tergoda untuk melihat hasil secara cepat. Jadi bukan hanya makanan instan, proses pun pingin instan. Kita ingin dipakai Tuhan secara besar-besaran. Kita mendambakan buah yang lebat, pelayanan yang berdampak, kesuksesan yang nyata. Tapi kita lupa ada satu prinsip kerajaan Allah yang sering diabaikan sebelum Tuhan menyatakan kuasanya melalui kita. Pasti dia akan lebih dulu membentuk kita pribadi lepas pribadi. Dan biasanya itu dibentuk, diproses di tempat tersembunyi. Kalau kita ingin tampil di hadapan Goliat seperti Daud, seringkali kita lupa Daud lebih dulu dilatih di padang. Dan seringkali kita tidak mau diproses dilatih di padang. Kita hanya ingin naik tahta seperti Daud dan menghindari tahun-tahun menjadi gembala kecil di padang belantara. Padahal disitulah letak rahasianya. Tuhan tidak pernah melewatkan proses. Saudara, mari kita belajar dari Daud. Seorang anak muda biasa, dikatakan wajahnya masih kemerah-merahan di 1 Samuel 16. Anak bungsu dari Isai yang bahkan tidak dipanggil ketika Samuel datang hendak mengurapi raja. Lalu Samuel berkata kepada Isai, ini itu sajakah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Bayangkan seorang yang akan menjadi Raja Israel sedang berada jauh dari sorotan saudara, hanya menggembalakan 2-3 ekor domba, bukan ribuan. Tidak spektakuler, tidak viral, tidak ada tepuk tangan, namun sesungguhnya Tuhan sedang memproses Daud, seorang raja. Bila kita membaca dari Mazmur 78 ayat 70 sampai 72, Daud sendiri menulis dalam Mazmur yang dia tulis setelah itu. Ia memilih Daud hambanya dan dibawanya dari kambing domba. Ia menggembalakan mereka dengan hati yang tulus dan memimpin mereka dengan tangan yang cekatan. Saudara, hal ini mengajarkan kepada kita bahwa proses tersembunyi adalah tempat di mana integritas dibentuk, iman diuji, dan urapan diperkuat. Tuhan lebih tertarik kepada siapa kita di hadapannya daripada siapa kita di hadapan manusia. Ketika Daud melawan singa dan beruang, tidak ada yang menonton, tidak ada yang memberi standing ovation, tapi langit menyaksikan.
Tuhan melihat dan mencatat setiap kemenangan pribadi yang terjadi dalam kesunyian. Sama seperti biji yang ditanam dalam tanah gelap, proses pertumbuhan yang paling penting seringkali justru terjadi di bawah permukaan tidak terlihat. Namun saat waktunya tiba, ia akan bertumbuh, menembus tanah dan menghasilkan buah. Saudara, begitulah cara Tuhan bekerja. Dia mempersiapkan orangnya di tempat yang tersembunyi agar kuasanya dapat dinyatakan di tempat yang terbuka. Saudara-saudari, jika demikian cara kerja Tuhan saat dia membentuk Daud, raja yang berkenan, dia melewati proses yang tersembunyi tidak terlihat oleh dunia ini. Jadi kita pun pantas bertanya, saudara, apa yang Tuhan ingin ajar kepada kita melalui proses yang serupa? Apa rahasia di balik masa-masa sunyi itu? Sekarang, mari kita masuk ke inti pesan dari firman Tuhan hari ini dan melihat bagaimana kuasa Tuhan justru dinyatakan melalui proses yang tidak terlihat. Masa-masa latihan ini sebenarnya adalah masa-masa yang tidak dilihat. Bila kita membaca dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 48. Saudara, kita belajar di sini Daud tidak tiba-tiba menjadi ahli dalam menggunakan alih-alih atau katapel seperti yang kita kenal hari ini. Dia berhadapan dengan Goliat dan Alkitab mencatat dengan detail yang sangat penting. Daud melempar batu sambil berlari. Jadi sudah ada strategi dalam dia membuat bagaimana nanti Goliat kalah. Saudara, itu bukan aksi nekat. Daud sudah punya persiapan matang. Itu aksi orang yang sudah sangat terlatih. Sehingga dia bisa melihat setiap tantangan jadi peluang. Tantangan jadi peluang. 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 Dia tidak mencari-cari strategi lagi saat itu. Gimana ya? Gimana ya? Itu sudah otomatis. Karena dia sudah terlatih. 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 Dan lihat peluang. 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 Tantangan. Peluang. Saudara. Dia tidak gugup saat dia memilih batu. Ini sudah biasa. Itu tangan yang terlatih. Tahu persis apa yang harus dia lakukan. Daud tidak belajar lagi saat bertempur. Bagaimana ya? Mau bertempur? Mau bertempur. Tidak. Itu otomatis karena sudah dilatih. Dilatih saat menjaga domba-domba. Saat tidak ada penonton. Saat tidak ada sorotan atau tepuk tangan ketika singa itu dihancurkan. Ketika beruang itu dihancurkan dan domba-domba dilindungi. Mungkin dulu saudara di Padang, Daud itu berkali-kali mencoba melempar waktu dia menolong domba-dombanya. Melempar ke batu sasaran, gagal. Meleset, gagal, meleset. Kena tangannya sendiri, aduh, kena mukanya sendiri, aduh. Tapi dia tidak berhenti. Tuhan sudah melatih Daud di situ. Dia tetap berlatih, yes, lagi, lagi. Karena dia tahu bahwa sekalipun tidak ada yang melihatnya, Tuhan sedang melihatnya. Dia percaya ada Tuhan yang melindunginya. Saudara. Saya mau cerita tentang Musa. Dia ada di Padang 40 tahun, bayangin. Kita kadang ya satu hari aja nggak tahan, saudara. Ini 40 tahun dia dibentuk, saudara. Jadi ini bukan pembentukan asal-asal, saudara. Ini luar biasa proses Tuhan pada orang-orang besar, saudara. Jadi jangan cepat kali kau iri sama orang-orang besar. Ada proses mereka semua, saudara. Ini yang terjadi pada Musa, saudara. Musa ini sebelumnya kita tahu dia sebelum menjadi pemimpin bangsa Israel, dia keluar dari Mesir. Dia menghabiskan 40 tahun di padang Midian. Di padang lagi diproses seorang pemimpin besar. Dari pangeran istana yang dimanja-manja jadi penggembala domba yang tidak diperhitungkan. Dunia mungkin berkata, waduh sayang sekali karirnya hancur. Tapi Tuhan berkata, sekarang aku sedang memprosesnya. Saudara, Tuhan tidak terburu-buru memanggil Musa. Dia membiarkannya belajar sabar. Jadi kalau Tuhan seakan-akan diam pada Anda saat ini, dia mungkin sedang mengajari kita sabar. Diam, tenang, dengar suaraku. Jauh dari hiruk pikuk, tenang. Demikianlah Musa dibentuk jauh dari hiruk pikuk Mesir.
Karena ketika waktunya tiba, saudara, Musa bukan hanya memegang tongkat gembala, tapi tongkat itu menjadi alat mujizat. Saudara, saya mau cerita orang yang menginspirasi saudara dari sekuler, namanya Kobe Bryant. Dari dunia modern, kita lihat sosok ini sangat legendaris dalam dunia olahraga. Saudara, mungkin ada yang belum kenal siapa itu Bryant ya. Dia dikenal sebagai salah satu pemain basket terbaik sepanjang masa. Tapi nggak semua orang tahu betapa keras dan tersembunyi dia berlatih, latihan. Kobe itu datang ke lapangan jam 4 pagi, saudara, untuk latihan pribadi saat belum ada kamera, belum ada penonton. Dia pernah berkata, setiap tembakan yang saya ambil saat pertandingan sudah saya tembak ribuan kali saat tidak ada yang melihat. Begitulah para pemenang dibentuk di ruang sunyi, di ruang latihan, bukan di panggung pertandingan. Seperti Daud, seperti Musa, seperti Kobe, Tuhan pun membentuk kita melalui masa-masa tersembunyi. Jadi bagaimana kita menanggapi ini? Ingat, proses itu tidak ada yang sia-sia. Saudara, mungkin hari ini Anda sedang menjalani masa sunyi. Tidak ada yang tahu kerja keras Anda. Tidak ada yang tahu Anda bangun pagi-pagi, berdoa, baca firman, mendoakan orang lain. Mungkin tidak ada yang tahu, tapi Anda tetap setia. Saya sebut kesetiaan dalam kesunyian. Kesetiaan dalam kesenyapan ini menunjukkan ketulusan dan kemurnian yang sesungguhnya. Tanpa ada yang lihat, saudara. Dalam pelayanan, meski tidak pernah disebut namanya, tetap setia memberi yang terbaik, surga mencatatnya. Saudara, tapi percayalah, Tuhan tahu, surga tahu, Tuhan melihat, Tuhan sedang melatih kita. Kita tidak akan berdiri di depan Goliat kita masing-masing kalau kita tidak pernah dilatih menghadapi beruang dan singa dalam rutinitas kita, dalam keseharian kita. Maka kita tidak akan pernah bisa melempar dengan akurat kalau kita tidak pernah gagal dulu dan berlatih lagi di padang yang sunyi. Saudara, ada firman Tuhan yang menguatkan saya dari Yesaya 49 ayat 2 berkata, saudara, ia membuat mulutku seperti pedang tajam dan menyembunyikan aku dalam naungan tangannya. Ia membuat aku seperti anak panah yang runcing, menyimpan aku dalam tabung panahnya. Oh, haleluya, haleluya. Saudara, kadang mungkin kita merasa disembunyikan, disimpan, dijegal, tidak dipakai, disembunyikan, jangan-jangan biarkan dia naik. Jangan Priscilla, jangan. Yang lain boleh, asal jangan Priscilla. Itu pernah saya rasakan. Tapi sesungguhnya kita sedang diuji, dipersiapkan. Karena ketika tiba waktunya, Tuhan akan melepaskan kita dengan akurat, tepat sasaran untuk tujuan yang besar. Tuhan tidak pernah menyanyiakan latihan di ruang sunyi. Karena dari situlah lahir kemenangan di medan perang. Yang kedua, tadi yang pertama apa, saudara? Jangan-jangan udah lupa lagi karena terkesima dengan semangat saya. Oh, yang pertama, masa-masa latihan itu tidak terlihat. Yang kedua, saudara, dicatat ya, saudara, proses membangun karakter. Ya, kita membaca dari 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37, saudara yang terkasih. Ada satu bagian penting dalam kisah Daud yang sering kita baca dengan cepat mungkin, padahal menyimpan kekayaan rohani yang dalam sekali. Saat ia menceritakan pengalamannya kepada Raja Saul sebelum melawan Goliat, Daud berkata di ayat 34 sampai 35 ini sangat memberi saya rema pewahyuan, saudara. Hambamu ini biasa. Ingat kata biasa, itu berulang-ulang, rutinitas, berulang-ulang. Jadi habit menggembalakan kambing domba ayahku. Apabila datang singa, ingat yang datang singa, bukan mamanya, bukan bapaknya, bukan musuhnya, bukan manusia. Singa yang siap menerkam dan beruang, saudara.
yang ingin mengambil domba dari kawanannya, yang dia lindungi cuman domba, bukan orang tua, bukan pacarnya, bukan neneknya, domba. Tapi dia mau mengejar dan menghajar dan melepaskan dombanya dari mulut singa atau beruang. Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang mengambil seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskannya dari mulutnya. Wow, ini butuh hati yang besar dan tulus murni. Tuhan sudah melihat itu pada Daud. Wow, Daud anak bungsu, anak orang kaya, tapi dijadikan penggembala dan dia mau memberi nyawanya untuk domba, bukan untuk pacar, bukan untuk anak, bukan untuk manusia, domba. Melawan singa dan beruang artinya siap mati. Dari sini Tuhan melihat kemurnian Daud, betapa dia sayang domba-dombanya, betapa dia bertanggung jawab. Kalau domba saja dia sayang, apalagi kalau dia jadi raja, dia sayang rakyatnya. Dia tidak egois, dia rela berkorban, gak mikirin perutnya, gak mikirin anaknya, gak mikirin warisan. Dia seorang pemimpin yang rela berkorban. Tuhan melihat kemurnian kita dari hal yang kecil, saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Daud bisa saja lari. Gak ada yang bisa nyalahin dia. Dia anak Isai. Dia anak juragan. Kalau dia mundur wajar, malah bapaknya bilang syukurlah nak. Mundur kau mundur. Itu singa, itu beruang. Lari, lari. Itu hanya satu domba. Biarin, biarin. Biarin dimakan daripada kamu yang tercabik-cabik. Tapi apa? Dia begitu sayang domba-domba ayahnya. Ayahnya nggak sayang sama dia dijadikan penggembala, tapi dia bertanggung jawab. Dia mempunyai kemurnian hati yang belum terkamiri oleh politik-politik hierarki yang jahat. Karena dia ada di padang. Dan saudara, itulah satu domba, tapi dia memilih melawan. Disitulah karakternya dibentuk, bukan di medan perang. Di medan perang. Dan dalam keputusan sehari-hari dia tidak menyerah. Terus bertanggung jawab bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dia murni bertanggung jawab. Saudara, ingat cerita Yusuf dan bagaimana dia sangat berkarakter bahkan dalam godaan yang sangat-sangat menggoda. Ini mengingatkan kita pada Yusuf ketika dia kerja di rumah Potifar. Dia menghadapi godaan besar dari istri majikannya yang kegatalan, saudara. Tapi dia bisa memilih jalan yang mudah. Bisa flirting, ya sambil makan Indomie, ya tanya-tanya sikip-sikip, icip-icip lah. Bisa. Tapi tidak ada yang tahu. Yusuf berkata dengan sangat integritas. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Kejadian 39 ayat 9. Saudara, apa yang membuat seorang pemuda ini bisa setegas ini? Karakter. Karakter. Dan karakter itu dibentuk dalam penderitaan. Saat dia dijual, dimasukin sumur yang dingin-dingin, Mama. Dingin, Papa. Dingin, abang-abangku. Takut, gelap, gelap. Dia dilupakan. Aku adikmu. Papa, tolong aku. Tapi Tuhan tidak menjadikan Yusuf sekejap jadi pemimpin Mesir yang instan. Dia memurnikan jiwanya dalam kesunyian sumur itu. Dalam kegelapan dia melihat wajah-wajah abangnya yang iri melemparkan dia. Dia bisa berteriak, Tuhan aku dilupakan. Papa, Tuhan tolong aku di sumur yang gelap ini. Tapi dia tidak pahit. Dari sumur itulah Tuhan membawa dan membentuk dia menjadi orang nomor satu di Firaun. Oh, kalau secara dunia dia apes, 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 baik, tulus, apes, baik, tulus, apes. Tapi Tuhan sedang membentuk pemuda yang murni ini dan tulus ini, yang setia dalam senyap. Kisahnya mirip juga dengan Nelson Mandela, saudara. Bila kita lihat di dunia sekuler, kita lihat kisah Nelson Mandela. Ya di penjara selama 27 tahun. Saudara, kalau kita masuk penjara aja sudah banyak label untuk kita. Setahun, 2 tahun itu biasa, saudara. Dia 27 tahun.
Dia bisa jadi pahit. Dia bisa balas dendam. Awas kamu ya ya. Semua saya catat namanya dasar. Kamu gak tahu diri. Cuman ajas manfaat, ajas manfaat. Hanya itu yang ada dalam pikiranmu. Bisa dia pahit di penjara. Tapi Mandela tidak hanya bertahan, dia bertransformasi. Tuhan membentuknya. Dia belajar disiplin, fokus, mengampuni. Disiplin, fokus, mengampuni. Sabar, sabar, sabar. Maka ketika akhirnya dia bebas dan akhirnya seorang pidana jadi presiden Afrika Selatan. Dia memimpin bukan kemarahan, tapi karakter, karakter, karakter. Saudara, Mandela pernah berkata, saudara, kesulitan, penderitaan, dan waktu yang lama tidak akan menghancurkanku. Mereka membentukku, mereka membentukku, 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 membentukku. Saudara, Anda bisa buat pilihan saat ini, mau menghancurkan atau membentuk Anda. Itu cara Anda berespon. Saudara, karakter dibentuk bukan diberikan. Hei, kamu sekarang saya beri ya. Orang sabar. Yang ini orang kurang sabar. Yang ini on. Nggak ada begitu, saudara ya. Yang on itu cuman buat-buatan gitu ya, saudara ya. Oke, itu bukan diberikan, saudara. Tuhan bisa memberi kemenangan instan. Menang, menang, menang. Menang. Bisa. Tapi dia lebih tertarik dengan apa yang terjadi di dalam kita, bukan sekedar apa yang terjadi melalui kita, tapi di dalam kita, bukan hanya melalui kita. Tuhan, izinkan singa itu, beruang itu, orang-orang yang menahanmu, orang-orang yang mencabikmu, orang-orang yang memfitnahmu, untuk datang dalam hidupmu seperti datang dalam hidup Daud, bukan untuk membunuhmu sebenarnya, tapi membangun karaktermu, membangun karakter Daud. Tuhan izinkan kesulitan datang dalam hidup kita. Bukan untuk melemahkan, tapi memperkuat, memperkuat, memurnikan, memurnikan, mempersiapkan kita. Saudara, mungkin saat ini Anda menghadapi masalah berat, keluarga retak, keuangan sulit, aduh, 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 no hepeng, no hepeng, no hepeng, no money. Atau pelayanan sepi, no panggilan, no panggilan, no PK. Ya, atau bahkan tekanan batin karena Anda tidak dimengerti oleh siapapun. Tapi ada Tuhan yang mengerti. Yang mengerti bahasa tetesan air mata. Itu salah lagunya, saudara. Tapi tidak apa-apa, saudara. Jika Anda memilih untuk setia, tetap benar, tetap mengandalkan Tuhan, disitulah karakter kita dibentuk. Dan karakter itu akan jadi dasar dari kuasa yang Tuhan percayakan kelak. Roma 5 ayat 3 sampai 4 berkata, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, mujizat-mujizat kecil itu adalah bekal untuk pertempuran besar. Sekali lagi, mujizat-mujizat kecil adalah bekal pertempuran besar. Perhatikan ini. Daud melihat mujizat besar di depan matanya, dia sudah mengalami mujizat-mujizat kecil di tempat tersembunyi. Apakah Anda mengalaminya juga, saudara? Setiap kali dia berhasil menyelamatkan seekor domba dari cakar binatang luas, itu menjadi bekal imannya. Maka ketika dia berkata kepada Goliat, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin yang tidak bersunat ini. Karena dia sudah banyak merasakan mujizat Tuhan dalam rutinitasnya, dalam ketulusannya. Dia tidak sedang sok jago, sok berani. Tapi karena dia punya rekam jejak pribadi, mengalami Tuhan secara pribadi. Saudara, setiap kemenangan kecil yang kita alami sebenarnya, walaupun tidak dilihat oleh siapapun, hanya mungkin kita dengan Tuhan. Itu akan memperkuat kita untuk momentum yang besar yang akan datang dari Tuhan. Saudara,
Tuhan membentuk karakter kita di ruang tersembunyi agar kuasanya dapat dinyatakan dengan utuh di ruang terbuka. Saya ulang, Tuhan membentuk karakter kita di ruang tersembunyi agar kuasanya dapat dinyatakan dengan utuh di ruang terbuka. Tuhan yang sama juga, yang akan Tuhan itu sama. Yang pernah menolong kita juga Tuhan yang sama, yang dulu, yang sekarang, dan selamanya dengan kasih setianya yang besar. Bila kita membaca dari 1 Samuel 17 ayat 37, saudara yang terkasih, ada satu hal yang luar biasa dari Daud saat dia berdiri di hadapan Goliat. Dia tidak sedang membanggakan dirinya, ho ho ho, ho ho ho. Ya, tidak sedang berkata, aku ahli strategi, atau aku sudah berlatih keras loh. Tidak. Daud hanya berkata, saudara, dia memuliakan nama Tuhan, fokusnya Tuhan. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa itu pengalaman pribadi yang begitu indah dengan Tuhan. Dan cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Perhatikan kata kuncinya, Tuhan. Fokusnya pada Tuhan, bukan pengalamannya, bukan dirinya, bukan dirinya. Tuhan yang telah, dengan kata lain, Daud sedang menarik kekuatan dari pengalamannya bersama Tuhan di masa lalu. Ya tidak melihat ke masa depan dengan ketakutan, tetapi dengan ingatan akan kesetiaan Tuhan yang dulu. Tuhan, kalau Tuhan dulu tolong saya, dia pasti juga tolong nanti, tolong besok. Dia akan tolong. Karena Tuhan sudah punya jejak pertolongan Allah. Dan karena itu dia yakin Tuhan yang sama, yang menolongnya dulu, tidak akan berubah hari ini. Saudara, iman yang hidup dari pengalaman. Saya mau cerita tentang yang tercermin pada kehidupan dari Nabi Elia. Saat Elia melawan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel, bila kita membaca dari kisahnya di 1 Raja-Raja 18. Raja Elia, dia mengandalkan satu hal, rekam jejak, saudara. Rekam jejak dengan Tuhan, pengalaman pribadinya dengan Tuhan, saudara. Wow, kalau saya membaca ini saya agak gemetar, saudara ya. Betapa indahnya kalau kita punya pengalaman yang menguatkan iman kita. Karena kita nggak hanya dengar, bukan hanya aku dengar dari kata orang, tapi aku mengalaminya. Saya berdoa, kita mengalami hal yang sama, saudara. Elia tahu bahwa Tuhan pernah menyuapi lewat burung gagak, saudara. Masih ingat kisah bagaimana Elia dikasih makan sama burung gagak, saudara ya? Ya, dia mengandalkan satu rekam bahwa Tuhan pernah juga lewat janda sarpak, tepung janda sarpak yang tidak habis. Dan karena itulah dia tidak ragu meminta api turun dari langit, api turun dari langit. Iman yang besar itu bukan sekedar percaya buta, saudara, tapi percaya berdasarkan pengalaman pribadi bersama Tuhan. Saudara, saya suka Thomas Alva Edison. Kalau saya lihat anak saya, dua anak yang speech delay, tapi saya katakan dia akan lancar bicara, bahkan bicaranya akan lebih baik, lebih teratur, lebih sistematis, lebih powerful hari lepas hari, bahkan akan pidato di depan bangsa-bangsa. Thomas Alva Edison yang kita kenal dalam dunia sains, dia penemu bola lampu. Saat dia gagal, gagalnya nggak sekali, dua kali, 20 kali, tidak 1000 kali. Dia gagal dalam eksperimennya. Tapi satu hal, dia tidak menyerah. Dia tidak menyerah. Kalau dia nyerah, kita nggak dapat lampu, saudara. Karena ada sosok yang tidak menyerah, tidak menyerah. Itu luar biasa, saudara. Dan saya mau cerita tentang sosok ini lebih dalam. Saya sangat terinspirasi. Dia berkata, waktu ditanya, apa Anda tidak putus asa saat itu? Saya sebenarnya tidak gagal 1000 kali. Dia punya cara pandang yang berbeda. Saya justru menemukan 1000 cara yang tidak berhasil. Tapi saya tahu satu akan berhasil. Dari mana dia bisa mendapat keyakinan yang begitu dalam seperti itu? Dari jejak proses-proses sebelum yang dia lewati.
Sama seperti kita, setiap proses bersama Tuhan akan membangun iman kita untuk berikutnya. Saya mau cerita juga kisah nyata tentang tambak udang dan kesetiaan. Beberapa waktu yang lalu, ada seorang anak muda yang mengelola tambak udang, saudara. 3 tahun dia berjuang mengelola tambak udang. Minta didoakan, sudah didoakan. Sudah berusaha melakukan apapun, tapi tidak ada hasil. Orang-orang mulai berpikir, mungkin dia sudah menyerah. Tapi justru dia berkata dengan sangat lantang, saya percaya Tuhan sedang membentuk saya. Saya belajar banyak hal tentang kesabaran, pengelolaan iman dan berserah. Dan benar saja tidak lama setelah itu tambaknya mulai berubah. Bukan hanya panennya berhasil, saudara, tapi karakternya juga berubah. Ia menjadi pribadi yang lebih rendah hati, lebih dewasa, lebih mengandalkan Tuhan. Kesetiaannya di masa-masa sunyi ini membuahkan kemuliaan di masa panen. Tuhan tidak hanya mengubah hasil, saudara percayalah, Dia sedang mengubah hati kita, mengubah hati kita. Saudara, maka dalam masa-masa penantian ini, ingat pertolongan Tuhan yang pernah kau alami. Saudara, izinkan saya bertanya. Bukankah Tuhan pernah menolong setiap kita pribadi lepas pribadi? Bukankah kita dulu pernah mengalami mujizat Tuhan? Apakah ada di sini yang tidak pernah mengalami mujizat Tuhan? Atau mungkin kau tidak tahu itu sebenarnya namanya mujizat karena asik mengeluh saja yang ada di hatimu. Kau pernah disembuhkan. Kita semua pernah disembuhkan, pernah dikuatkan. Saya yakin kita semua juga pernah dibukakan jalan waktu kita merasa buntu. Mungkin kita lupa atau tidak sadar. Maka kita harus berkata, kalau dulu Tuhan sanggup, mengapa saya harus ragu hari ini? Jika Tuhan tidak berubah, maka kesetiaannya pun tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8 berkata, saudara, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang menyertai Daud, Tuhan yang menyertai Musa, Yusuf, Tuhan yang menyertai saya dulu. Dia masih ada, masih sama, kesetiaannya, kuasanya tetap sama, tidak berubah, masih bekerja, masih berkuasa. Jadi ingat pertolongan Tuhan saat Anda dalam penantian yang sangat-sangat menantikan karakter Anda tetap dibenahi menjadi lebih sabar. Saudara, kita bisa melangkah dengan iman hari ini karena kita punya jejak kesetiaan Tuhan di masa lalu. Saya ulang, kita bisa melangkah dengan iman hari ini karena kita punya jejak kesetiaan Tuhan di masa lalu. Saudara, saya ingin mengingatkan semua saudaraku yang terkasih. Ketika kita melihat seseorang dipakai Tuhan dengan luar biasa, seringkali kita hanya menyaksikan panggungnya. Kita terpesona dengan keberhasilan dan terpesona dengan pengaruhnya. Tapi tidakkah kita tahu? Jarang sekali kita tahu betapa panjangnya lorong-lorong proses yang harus ia lewati. Jangan tertipu oleh cahaya sorotan, sebab kilau emas hanya muncul setelah dibakar dalam api. Saudara, Tuhan tidak pernah terburu-buru. Alkitab mencatat Tuhan tidak pernah terburu-buru. Allah tidak pernah terburu-buru. Dia bisa saja langsung mengangkat Daud jadi raja setelah diurapi oleh Samuel. Tapi tidak, Daud dibuat dengan waktu menunggu, pelarian, gua, pengkhianatan, masa-masa gelap. Namun semuanya itu bukan kegagalan. Itu adalah ruang pelatihan. Lukas 16 ayat 10 mengingatkan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Daud membuktikan kesetiaannya bukan di istana, saudara, tapi di padang. Dia ahli, bukan karena diberi Tuhan ahli, langsung ahli, tapi karena dilatih, dilatih, dilatih. Imannya bukan muncul tiba-tiba beriman. Tapi setelah ditempa di medan yang sepi, di padang belantara yang sunyi. Dan ketika waktunya tiba, apa yang dibentuk secara tersembunyi dinyatakan secara nyata. Saudara,
Bahkan Yesus sendiri pun menyendiri untuk latihan. Saat dia mengosongkan diri dan jadi manusia dan memberi teladan bagi kita dalam sosoknya sebagai manusia 100%. Ingat, bahkan Tuhan Yesus sendiri sebelum dia melakukan mujizat pertamanya, dia dibawa oleh Roh ke padang gurun. Selama 40 hari, tidak ada penonton, tidak ada kamera, tidak ada pengikut. Yang ada hanya Tuhan, proses, dan iblis yang menggoda. Tapi disitulah Yesus muncul dengan kuasanya karena dia menang dalam kesunyian. Ada latihan yang akan kita sebut latihan yang tidak pernah dikenal. Saudara, mari kita ingat seorang pemain biola kelas dunia namanya Isaac Perman. Dia pernah bertanya, seseorang pernah bertanya padanya, berapa lama Anda berlatih dalam sehari? Dia menjawab, saya melatih satu nada bisa 1 jam. Sebab yang sempurna di panggung lahir dari kesetiaan dalam latihan pribadi. Demikian juga hidup rohani kita. Tidak ada yang melihat kita menangisi jiwa datang dalam doa. Tidak ada yang melihat kita berpuasa dalam keheningan. Tidak ada yang tahu kita menolak kompromi dalam pekerjaan. Tapi Tuhan tahu, Tuhan menghargai, Tuhan akan mempercayakan perkara besar bagi yang setia dalam perkara kecil. Teruslah setia. Mungkin hari ini kita merasa seperti berlatih tanpa panggung. Kita bernyanyi tapi belum dipanggil. Kita melayani tapi belum dikenal. Kita belajar firman tapi belum dipercayakan mimbar. Tetaplah setia. Tetaplah taat. Sebab Tuhan tidak pernah melewatkan setiap ketaatan yang tersembunyi. 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Percayalah. Ketika waktu itu tiba, semua yang dibentuk dalam gelap akan bersinar dengan terang kemuliaan Tuhan. Tuhan membentuk dalam kesunyian sebelum dia memakai dalam terang. Tidak ada proses yang sia-sia dalam tangan Tuhan. Latihan yang tersembunyi yang kita lakukan itu yang akan menghasilkan kemenangan yang nyata. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Jadi, jangan remehkan proses. Jangan tinggalkan latihan rohani. Mungkin tidak ada yang melihat, tapi Tuhan sedang membentuk kita menjadi ahli dalam iman, tajam dalam kepekaan, kokoh dalam karakter. Dan ketika waktunya tiba, yang dibentuk dalam diam akan dipakai dalam kuasa. Apa yang tidak dilihat dunia sedang dipersiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. Amin. Satu pantun untuk menutup dan meringkas. Tunas kecil bertumbuh perlahan. Akar kuat meski tak terlihat mata. Yang dibentuk dalam kesetiaan akan dipakai untuk perkara mulia. Pagi gelap bukan akhir cerita. Pelangi datang sehabis hujan. Tetaplah setia meski tak disorot dunia. Sebab Tuhan melihat dan menghargai iman. Amin, amin saudara. Mari kita bersatu dalam doa saudara. Kita undang Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Kita menjadi pelaku firman. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih. Engkau penulis setiap kami dalam setiap proses kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar, Tuhan. Firman yang tidak hanya menghibur, menginspirasi, memotivasi, tapi ini menutrisi, membentuk, menegur, dan menguatkan kami semua yang mendengar dimanapun. Engkau tidak melihat seperti manusia melihat, Kau melihat kedalaman hati yang paling dalam. Manusia hanya bisa melihat dari luar, Tuhan. Tapi Engkau melihat hati kami yang setia.
lutut kami yang tersungkur dalam iman, dalam diam, dan tangan yang tetap melayani meski tidak terlihat. Terima kasih Bapa. Ajari kami tidak menyerah di tengah jalan. Berikan kami kekuatan, kasih karunia untuk setia dalam perkara kecil. Dan beri kami hati yang percaya bahwa waktumu adalah yang terbaik. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang sanggup membentuk kami menjadi yang dari biasa jadi luar biasa, dari yang tersembunyi yang nantinya akan bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadikan hidup kami bukti bahwa prosesmu tidak pernah sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang setia dari awal hingga akhir kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati.